Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum bersama-sama mendengar firman dan merenungkannya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami sadar Engkau masih memberi kepada kami sebuah tanggung jawab untuk kami kerjakan. Tuntunlah kami hari ini dengan firman-Mu yang hendak kami renungkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang Yesus yang dibawa oleh para pemimpin agama Yahudi ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi yang ada di Yerusalem. Para pemimpin agama Yahudi yang terhimpun di dalam sidang Sanhedrin itu tidak punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus yang dianggap bersalah. Karena itu mereka kemudian membawa Yesus kepada Pilatus dengan tuduhan-tuduhan keji. Dengan harapan tentu saja Pilatus bisa mengambil keputusan untuk segera menghukum Yesus. Apa yang dituduhkan para pemimpin agama tentang Yesus? Pertama, menurut mereka, ajaran Yesus itu menyesatkan. Kedua, mereka menuduh bahwa Yesus melakukan provokasi untuk melawan Kaisar supaya tidak membayar pajak. Ketiga, Yesus telah berani menyebut diri sebagai Raja. Namun tuduhan itu tidak punya bukti yang jelas, sehingga Pilatus tidak begitu saja mau menerimanya. Sebab dalam pandangannya, Yesus terlihat sangat sederhana dan tidak menunjukkan ciri-ciri seorang pemberontak. Pilatus pun berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Artinya pernyataan ini kebalikan dari dakwaan sidang Sanhedrin. Meskipun demikian, Pilatus tidak begitu saja melepaskan Yesus karena berbagai tarikan kepentingan politik. Akhirnya, jalan aman baginya adalah melemparkan masalah ini kepada orang lain, yakni Herodes. Sebab secara hukum, Yesus masih berada di Yudea, wilayah kekuasaan Herodes. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika kebencian dan niat jahat berlindung di balik agama, dan agama memanfaatkan politik untuk mencapai tujuannya, maka hasilnya bukan lagi kebenaran, bukan lagi keadilan, namun kejahatan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus waspada dan terus-menerus menguji hati kita. Bagaimanakah kita mempraktekkan cara beragama kita? Jangan sampai kita seperti para pemimpin agama Yahudi. Atas nama agama, atas nama membela kebenaran, atas nama keadilan. Tapi kita justru memakai cara-cara yang salah, tuduhan-tuduhan yang keji, fitnah untuk menjatuhkan orang-orang yang kita tidak suka.
Agama yang seharusnya mendatangkan kedamaian justru menjauhkannya. Agama yang seharusnya mencerahkan justru makin menjerumuskan. Apa yang terjadi pada Yesus seharusnya tidak boleh lagi terjadi di zaman ini. Atas nama agama, orang berani menghasut dan mengumbar fitnah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani cara beragama kita dengan baik. Beragama untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Mari seperti Yesus, kita menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Di mana ketika ia dicaci dan dimaki tetapi tidak membalas caci maki. Ia tidak pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ia bahkan terus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat pada dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan kehidupan beragama kami dengan baik. Tuntunlah kami, ya Tuhan. Berikan kekuatan, kuasa dalam Roh Kudus untuk kami mewujudkan kehidupan beragama kami dengan baik. Dalam perilaku, dalam sikap yang mendatangkan kedamaian. Berkati juga negara kami Indonesia, agar seluruh rakyatnya yang mengaku beragama sungguh dapat mewujudkan kehidupan beragamanya dengan cara hidup yang baik, yang mendatangkan kedamaian. Kami berdoa untuk kami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk memberikan contoh dan teladan yang baik itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.